Jadi memang masalah kita itu sebenarnya bukan kita terus nggak boleh beraktivitas sama sekali, tidak boleh ya. diem aja kayak di gua gitu ya. Cuma kita tuh memang sedang berlebih-lebihan, maka kita harus kurang-kurangin nih. Hasilin sampah dengan cara tadi ya. zero waste tadi. Satu, Tapi sebenarnya aku sampah, ya. zero waste itu aku sebenarnya agak-agak nggak suka ya terminologinya, karena kalau buat orang baru mulai suka takut. Zero Gimana waste cara bener-bener susah banget ya, iya. Nah, Mbak, tadi kan kita membahas nih kontribusi makanan pada carbon footprint tuh banyak ternyata ya. Mungkin bisa dijelaskan gimana nih? Aku juga masih bingung nih. Ya. Iya, jadi itu ternyata komposisi sampah kita paling besar justru sisa makanan. 40%-nya. Oh, sampah Gitu. domestik ya? Iya. Jadi bayangin kalau kita habisin makanan kita, kan udah 40% nggak ada yang perlu ke Bantar Gebang. Udah hemat transportasi tuh, nggak perlu bolak-balik ya kan? Jadi misalnya kita masak nih. Jadi jangan diefisiensikan gitu ya. Secukupnya aja. Secukupnya aja. Terus makan tuh yang udah diambil dihabisin. Terus kalau misalnya kepikiran aku mau masak ini nih hari ini, lihat dulu di kulkas tuh ada bahan apa. Jangan sampai beli-beli. ataunya udah busuk aja dibuang. Busuk gitu ya. Bener. Nanti di Bantar Gebang hasilin gas metana yang bikin kebakar lagi kan. Nah, tambah deh tuh. Nah, terus tadi di Bantar Gebang tadi kan yang 200 kali lapangan bola itu tuh menurut suatu penelitian itu tuh Indonesia juga penghasil tadi tuh food sisa waste makanan, terbesar di Indonesia gitu ya. Iya. Jadi sementara kita kan tetap harus makan. Sebenarnya itu tadi aku bilang problemnya itu sebenarnya kita berlebih-lebihan. Kita tuh membuang 300 kilo per orang per tahun sisa makanan. Ada penelitian ada angkanya, ada datanya. Tapi di sisi lain banyak orang Indonesia yang kelaparan, stunting. Iya, gitu. Itu kan kayaknya kita nggak bijaksana sekali ya. Distribusinya itu Betul. tidak merata ya. Jadi di sisi lain yang ini berlebih-lebihan, yang ini kurang gitu. Di kota besar tuh berlebihan. Benar. Kalau kita lihat kan kita kadang, ya saya juga kadang sendiri di rumah, anak yang satu pengen makanan misalnya pizza. Bener. Anak yang kedua misalnya pengennya mie goreng. Bener, padahal perut kecil ya. Sementara sekarang kalau misalnya kita pesen, nggak mungkin, kasihan juga kalau cuma pesen satu gitu ya. Jadi kita pesennya beberapa, tapi ternyata ada sisanya. Iya. Nah itu dilema nggak sih kita sebagai orang tua? Iya, aku juga mengalami hal yang sama gitu. Makanya aku sebenarnya juga ngajarin ke anak-anak lebih bijak berkonsumsi. Kalau mau pesen tuh mendingan udah kamu sepakat deh nih mau pesan apa, biar nggak semuanya pesen satu-satu gitu. Cari restoran juga yang ada tadi ya, ada menunya macem-macem. Karena pada saat abang ojolnya juga nganter kan dia menghasilkan karbon. Betul, belum kemasannya. Iya. Betul. Nah, kalau bahas kemasan nih ya Mbak ya, kadang secara kita nggak sadar pada saat kita belanja e-commerce juga kan ngelihat tuh ya bubble wrap, kardus, lagi nanti plastik lagi. Itu sampahnya tuh di Bantar Gebang nambahin lagi tuh. Bener, aku sendiri tuh kalau bisa tuh milih satu, misalnya aku ngakalin ya, kalau bisa belanja satu toko banyak barang, paling enggak kan bisa dibungkus bareng ya. Atau aku kasih note, Mas jangan di bubble wrap berlipat-lipat, aku tanggung jawab bisa deh. ya? Bisa kasih note ya. Gitu. Aku tanggung jawab deh kalau barangnya rusak, aku kayak gitu. Jadi aku nggak akan aku review kamu jelek, aku gitu. Tapi kadang-kadang udah gitu pun masih suka lupa. Karena kan dia udah otomatis ya, gitu. Iya, dia daripada dikasih bintang satu ya. Bener, tapi biasanya aku selalu usaha kasih note. Gitu. Oh, boleh juga tuh. Iya, atau aku beli dari marketplace yang memang peduli sama lingkungan, jadi dia bungkusnya cuma pakai kardus. Oh, ada juga. Ada juga. Oh, jadi kita pilih itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi sampah domestik kita dari gaya hidup sekarang kita yang serba online. Ini tadi ya. Benar. Harus diakui itu memang praktis ya, mempermudah hidup banget gitu. Iyalah, kalau lapar tinggal order online, tapi memang packagingnya gitu. Tapi kan sekarang kalau misalnya kita order online tuh ada yang itu loh, mau pakai alat makan atau enggak. Iya, benar. Gitu. Aku juga kadang-kadang suka note, kan suka ada cabenya banyak tuh, bungkus segala macam. Kalau kira-kira aku nggak pakai, aku bilang, Mas nggak usah dicabein. Kan udah lumayan tuh kan, hemat yang kita nggak buang-buang gitu. Iya, benar. Itu ini lagi juga ya, life hack juga ya. Iya, yang kecil-kecil tuh matters kok gitu. Oke. Terus Mbak, tadi kan kalau Mbak Nada kan sudah mengolah sampah sendiri. Nah, untuk berupaya melakukan zero waste gitu ya. Tapi selain Mbak Nada ini ada
ada banyak nada-nada lain nggak sih untuk sebagai penggerak zero waste di Indonesia nih, Mbak Nada? Itu udah banyak banget. Udah banyak? Aku ada tuh udah komunitasnya? ada banyak juga komunitasnya. Ada yang namanya Trash Hero, ada yang Zero Waste Indonesia juga ada. Itu udah banyak, di sosial media pun banyak. Jadi kita bisa bergabung. Toko yang mengusung zero waste kayak bookstore itu juga banyak gitu. Dan kita punya bookstore terbesar di Indonesia udah lama. Tahu nggak apa? Tuh? Pasar. Oh, Pasar tuh banyak yang nggak dikemas, tinggal bawa iya. sendiri. Cuman memang mesti usaha ya, ngobrol gitu. Pak, Bu, saya nggak usah digini gitu ya gitu. Tapi jadi, bisa. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi ke zaman dulu itu bulk store tuh udah ada di Indonesia ada, ya. benar. Nah, jadi sahabat BCLF kalau tadi mau mengikuti komunitas mana tadi, mungkin di beberapa kota udah banyak ya, Mbak? Jakarta udah pasti banyak. ada. Ada, ya. Di Terus kota-kota mana gede di di Bandung udah banyak. Bandung sudah ya. banyak. Teman-teman kalau mulai mau menyalurkan sampahnya bisa Google aja bank sampah, itu udah banyak di mana-mana. Oke, jadi mulai misalnya nanti sahabat BCLF baru mau mulai nih ikut setelah nonton podcast hari ini mau mulai mengolah sampah, ikutin nih, ayo follow mungkin beberapa komunitas, cari tahu bagaimana caranya gitu ya. Nanti mungkin Mbak Nada bisa kasih tips-tipsnya mengolah sampah. Mungkin ada sosial medianya Mbak Nada. Oh iya, bisa ke Sustainable Indonesia juga. Seperti itu, nanti ada tips-tipsnya bisa diikuti. Nah, Mbak, tadi kan kita sudah membahas mengenai sampah, limbah makanan. Sekarang kita akan bahas yang berikutnya nih mengenai transportasi. Oke. Tapi sampai ngobrol-ngobrol transportasi, kita naik mobil. Boleh. Yuk. Aku naik duluan ya. Ya. Rame-rame nih kita nih naiknya. Biar nggak ini ya, carbon footprint-nya nggak terlalu banyak. Bener sekali. Siap semuanya? Sudah, Pak. Nada, sebenarnya seberapa besar sih dampak transportasi itu pada carbon footprint yang kita hasilkan? Tentunya sangat besar ya, karena kan mobil-mobil kita masih di bahan bakarnya masih fossil fuel semua, bensin, gitu. Solar itu semua dari minyak bumi. Udah gitu kita mobil itu nggak diisi seperti seharusnya, kan harusnya bisa mengangkut banyak orang, kita satu orang satu. Iya, gitu. apalagi dengan ada beberapa kaum yang mungkin sudah mampu ya. Kadang satu orang satu mobil, istri satu, suami satu, anak buat sekolah juga jemput satu-satu. Jadi satu keluarga punya 3 mobil. Betul. Nah, padahal kan harusnya kita tadi kalau dari Mbak Nada sarankan kan menggunakan transportasi umum. Gitu ya. Apalagi di Jakarta itu udah sangat terhubung sekali gitu. Sayang banget kalau kita nggak manfaatin. Iya, kayak aku nih sekarang Mbak udah mulai tahun ini, aku tuh udah bener-bener pakai transportasi umum, pakai busway. Wah, mantap. Kalau tahun lalu tuh aku masih pakai MRT plus juga ada mobil pribadi gitu ya, tapi sekarang aku udah bener-bener pakai busway dan jalan kaki. Wah, keren iya, tuh, jadi keren. bener-bener berusaha untuk menekan carbon footprint tadi selain juga karena Jakarta macet. Bener loh, aku juga kan dulu sangat resisten ya mau naik kendaraan umum karena macet, nggak enak gitu kan kumpul sama orang. Tapi ternyata lebih cepet gitu kan. Sekalian olahraga pula jalan. Lumayan. Jadi dari yang pengalaman saya sudah berarti dari Januari nih ya, udah 3 bulan ini lumayan loh menekan. Yang satu pasti penggunaan bensin gitu ya. Yang kedua juga kita mulai sadar gitu ya bahwa kita lihat nih kemacetan udah mulai parah banget nih di Jakarta. Gimana supaya ngurang-ngurangin nih tadi kan. Kita tuh dari yang kita masalahnya kita bisa jadi solusi juga. Bener. Terus Mbak Nada sadar nggak sih kalau misalnya ingat nggak sebelumnya tuh di Jakarta itu kita tahun lalu ya polusinya itu sampai langit kan, sekarang kan kita lihat nih ya langit biru gitu. Kemarin beberapa hari yang lalu Jakarta tuh langitnya biru. Tapi kan tahun lalu tuh kita kayak mendung tiap hari. Benar. Tapi bukan mendung. Iya. Itu polusi ya? bener. Dan sekarang pun kita tuh segar bukan karena penggunaan mobil berkurang, tapi karena angin dan hujan yang nyapu. Jadi masalah kita tuh belum kelar sebenarnya, di bawah. Nanti kalau udah kemarau gitu lagi. Oh gitu. Jadi nanti muter aja terus. Muter aja kalau kita nggak berubah. Nah, cara menguranginya kalau dari penggunaan mobil transportasi itu mungkin apa sih yang dari Sustainable Indonesia lakukan nih, Mbak? Jadi kalau misalnya mobil ya, orang kan selalu mikirnya langsung ganti mobil listrik gitu ya. Padahal sebenarnya mobil listrik ya sumbernya jadi masih dari
pembangkit tenaga listrik batu bara juga. Oh, gitu. Jadi itu bukan solusi sebenarnya. Iya. Justru ya penggunaannya tepat guna gitu kan, dipakai untuk beramai-ramai gitu kan. Tadi sekarang ya Iya rame-rame nih ya, biar rame-rame nggak gitu. bolak-balik. Atau kalau tempatnya deket ya udah kita jalan kaki sedikit nggak masalah gitu. Terus kita mobil itu juga nggak gonta-ganti karena dari produksi mobil itu juga menghasilkan emisi. Oh, Gitu. iya ya, Jadi mesin pabriknya ya, jangan pokoknya benar. Semua semua produksi itu menghasilkan mesinnya emisi. pasti ada bahan bakarnya. Benar. ya. Sama Gitu. waktu kita nyetir. Sorry Mbak, waktu kita nyetir tuh jangan ugal-ugalan. Iya kan? Ngerem, gas rem tuh membakar lebih banyak. Gas rem itu Jakarta macet, gas rem. Iya, tapi maksudnya yang ugal-ugalan mesti pengen cepet di tol gitu kan. gitu. Itu dia akan berlebih. Jadi nyetirnya tuh santai aja gitu. Jadi kalau kita santai nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Benar. Ya. juga terminimais. Benar, sama jangan lupa rawat mobilnya biar emisinya rendah. Oh ya kan sekarang kita memang diwajibkan untuk uji emisi. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya tidak lulus ya udah nggak boleh. Iya. Itu juga baik sih. Jadi benar-benar sahabat BCRF tuh harus rajin-rajin juga uji emisi untuk kendaraan yang dimiliki seperti itu. Mbak, tadi kan kita sudah bahas macam-macam. Sekarang kita mau bahas listrik nih. Jadi sekarang ini kan kita apa-apa semuanya pakai listrik ya. Benar. Kita sadar nggak sih bahwa penggunaan listrik kita itu bahwa 80%-nya dari listrik itu masih menggunakan batu bara. Batu bara Tadi ya. Mbak Nada juga udah sampaikan tuh. Kayaknya tuh banyak orang yang belum ngeh gitu ya. Kayak magically listrik tuh appear aja gitu di rumah. Nggak tahu dari mana. Bener. Udah gitu kan tuh kita tinggal cetek aja. bener. Dan kita tuh sekarang tuh udah kecanduan listrik loh. Jadi bayangin aja, coba deh sebut alat di rumah yang nggak pakai listrik. Baca buku aja sekarang pakai itu kan, udah elektronik. Pakai tab gitu ya. Iya, lihat jam dulu pakai baterai, sekarang udah semua digital. Semua di charge. Bener, jadi tuh emang kita tuh sangat amat ketergantungan sama listrik. Nah, dari Mbak Nada sendiri punya info nggak sih bahwa sebenarnya kan dari kita tuh pemerintah tuh harus mulai nih mendorong masyarakat tuh ya untuk mulai kurang-kurangilah pemakaian listrik, tapi juga mungkin harus pemerintah juga mulai memproduksi ini ya, energi terbarukan sekarang kan udah mulai nih ya. Benar. Marak gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya emang agak pelik nih peralihan energi bersih. Kita ngeliatnya kan kita matahari banyak gitu ya, tapi ternyata di balik itu tuh nggak semudah itu karena ada PLTU yang belum bisa dipensiunkan karena kontraknya masih panjang. Yang aku baca itu kalau misalnya dia itu mau dipensiunkan, pemerintah tuh harus nanggung berapa triliun gitu. Dan itu jadi investasinya luar biasa, betul. Masih belum selesai. Betul. Nih ya. Terus juga mesti memikirkan kalau sampai si PLTU itu diselesaikan, harus ada gantinya untuk masyarakat sekitar yang lebih baik juga. Jadi memang sedang digodok, tapi kita memang kalau nggak salah tuh 2026 kalau nggak salah, masih jauh lah. 2060 sorry, masih jauh banget gitu ininya. Oke. Jadi tapi kan mulai pelan-pelan ini kita sudah mulai kita kelihatan ya Mbak, kalau dari mobil awalnya mobil kita tuh kan dari bahan bakarnya bensin, solar gitu. Sekarang kita udah mulai name it semua produksi sudah brand-brand sudah memproduksi mobil listrik. Motor juga listrik, sepeda juga listrik. Nah ini fenomena ini gimana menurut Mbak Nada? Iya sekali lagi itu ya kita juga harus ada. Kalau di luar negeri mungkin banyak yang udah pakai solar panel gitu ya. Kalau di kita tuh masalahnya masih menggunakan PLTU batu bara rata-rata gitu. Jadi sebenarnya sama aja, bahkan life cycle-nya mobil listrik itu kalau dihitung melebihi mobil yang udah 1:20 penggunaannya. Oh, gitu. Jadi lebih gede jadinya malahan. Lebih gede gitu. Jadi memang sekali lagi kalau di kita mobil listrik itu belum jadi solusi. Tapi kalau motor listrik itu udah lumayan, kalau dihitung tuh dia bisa lebih rendah gitu. Tapi iya, tapi sekali lagi ya tetap penggunaannya kita. Kalau kita pakai motor listrik buat dari pergi yang jauh banget kan jadinya wasteful kan, padahal ada pilihan bus misalnya. Jadi motor itu ya untuk dari ujungnya aja yang udah nggak ada nih sambungannya, itu yang kita pakai gitu. Gimana kita untuk tetap memakai listrik tapi tetap mengurangi carbon footprint? Iya, jadi ya itu pemakaiannya mindful. Tadi ruangan ya kita matiin listrik ya. Kalau kayak aku nih sekarang aku ngedesain bangun rumah kan, itu bangun rumah dengan pikiran gimana caranya didesain supaya listriknya nggak banyak. Jadi emang aku udah komitmen aku nggak mau pakai AC banyak-banyak. Kayak sirkulasi baik, betul. Terus juga kalau bisa cahaya ya. Jadi aku jam 6 tuh baru nyalain kayak gitu. Jadi tuh emang udah komitmen dari awal gitu. Kita
sambil jalan juga ya, Boleh, Mbak? boleh. Mbak Nada, tadi kita kan udah jalan, udah naik mobil tadi ya, golf kartnya gitu. Nah sekarang kita minum dulu yuk, capek ya. Boleh, boleh. Haus Panas. ya. Lama-lama nggak panas tapi lama-lama panas juga ya. Soalnya apa? Lembab. Nah, enak juga nih. Seger ya. Oke, Mbak Nada, sekarang aku mau ngajak main game. Boleh, boleh. Jadi nanti saya kasih 2 pilihan, Mbak Nada pilih, ambil yang Mbak Nada preferensinya Mbak Nada. Ini nggak ada benar salah, tapi yang Mbak Nada prefer aja. Oke. Tapi Jangan susah harus ya. cepet ya. Oke. Jadi Mbak Nada itu kalau di rumah lampu kamar mandinya nyala atau mati? Mati. Mati. Silakan Udah pegang. Terus nih kalau belanja bulanan itu bulky store atau kemasan kecil-kecil nih? Bulk store. Oke, bulk store. Yang ketiga nih, ini mah saya udah tahu nih jawabannya, daur ulang sampah mandiri atau sumbang ke bank sampah? Bank sampah aja. Bank sampah. Silakan. Kasih. Nah yang ini nih, lagi ngetren nih, kendaraan umum atau mobil listrik? Kendaraan umum dong. Oh, kirain mau beli mobil listrik nih. Banyak promo sekarang. Terus yang terakhir nih, baju bekas saudara, lungsuran atau beli thrifting? Baju bekas saudara. Atau kalau aku bekas mama. Oke, bekas mama. Boleh ya, satu ukuran? Enggak sih. Oke, kita bahas ini, Mbak. Iya, boleh. Oke. Tadi kita dari yang belakang nih, lampu kamar mandi mati. Bener nih, tiap hari lampu kamar mandinya mati. Iya, ini kalau anak-anak kadang-kadang suka kalau keluar juga suka nggak inget ya. Jadi ya aku yang harus matiin. Tapi gitu. dengan kita matiin, kita ngurangin tentunya carbon footprint. Iya tadi kan yang bagaimana kebiasaan kita, kebiasaan kecil yang kita lakukan tadi untuk mengurangi carbon footprint kita. Benar. Jadi matiin lampu di kamar mandi. Orang nggak ada yang pakai ya. Iya. Nih belanja di bulk store. Jadi kalau belanja di bulk store kan kita bisa pakai wadah sendiri. Jadi ngurangin sampah kemasan. Dan jangan lupa tadi bulk store terbesar pasar. Jadi kita bawa sendiri ya tempatnya. Benar, ya? bawa wadah sendiri. Iya, bawa wadah sendiri. Terus berikutnya nih, sumbang ke bank sampah. Iya, ini jadi kalau kita daur ulang tadi kan pilihannya sama daur ulang sendiri sama bank sampah kan. Kadang-kadang daur ulang sendiri itu berat ya, terus terang. Nanti yang ada kita nggak punya tenaga, apalagi kalau kerja ngurus anak gitu kan, daripada kececer, kita serahin sama bank sampah yang emang udah ngerti gimana caranya. Sekarang banyak kok di Jakarta ya, poin-poinnya itu udah banyak banget dan lumayan kan, bisa dipakai uangnya itu bisa dipakai belanja. Bener gitu. Ibu-ibu banget ya. Harus ada cuannya buat gue apa nih gitu ya. Nah ini nih kendaraan saya setiap hari nih, busway. Kenapa nih? Karena ini dia walaupun masih ada emisinya, tapi kan dipakai bersama-sama. Jadi pasti emisinya lebih kecil dibanding kendaraan yang lain. Iya, walaupun sekarang memang busway ada beberapa yang sudah listrik juga, tapi tadi listrik juga ada karbonnya kan, karena dia charge-nya masih pakai tenaga batu bara. Tapi kita berusaha untuk mengurangi yang berlebihan. Ini nih Mbak, pakai baju saudara tadi ya pilihnya. Kenapa nih? Tadi pilihan satunya thrifting kan. Iya, kalau bagi saudara atau baju ibu gitu kan deket ya sama kita. Tapi kalau thrifting itu banyak yang sumbernya sebenarnya baju impor. Gitu. Jadi itu limbah sebenarnya. Limbah ya. Orang-orang buang sampahnya ke Indonesia. Bener, nih. kita seneng tuh dapat baju bekas gitu yang bagus, padahal sebenarnya itu limbah. Jadi tuh mendingan kalau aku baju saudara aja. Aku juga seneng sih kalau dikasih baju-baju apalagi yang mahal-mahal gitu. Ya, abis deh tadi selesai. Jadi kita udah tahu nih pilihan-pilihan Mbak Nada tadi ya, sahabat BCLF. Nggak ada yang benar atau salah. Tadi kan seperti yang saya mention di awal. Tapi ini merupakan preferensi dari Mbak Nada sendiri. Mungkin nanti sahabat-sahabat BCLF sih punya preferensi sendiri. Tapi ya itu tadi, selalu ingat jangan berlebih-lebihan. Betul sekali. Dan selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu ada impactnya kepada karbon yang kita hasilkan. Betul. Gitu ya Mbak Nada ya. Nah ini sebelum penutupan gitu, mungkin dari Mbak Nada ada yang mau disampaikan ke sahabat BCLF Mbak? Iya, tadi sebenarnya udah disebutkan sedikit sama Mbak Leli ya. Jadi kalau aku pesennya teman-teman, kita tuh harus sadarin bahwa kita tuh butuh bumi
gitu. Jadi kita jangan berlebih-lebihan karena kita semua kegiatan kita tuh berdampak sama kesehatan bumi gitu. Jadi kita mulai sekarang nih melakukan perubahan sama kegiatan kita sehari-hari yang berdampak baik sama lingkungan. Tuh, setuju banget Mbak. Jadi sebenarnya sahabat BC Alive, kenapa sih saya undang nih sahabat saya Mbak Nada hari ini? Karena ini menyambut juga Mbak, kan tanggal 22 April ya. Hari Bumi loh. Iya benar. Jadi kita sama-sama nih sebagai makhluk yang penghuni bumi, jadi kita harus sama-sama juga kan menjaga. Benar. Kita harus menjaga, jangan asal serampangan seperti itu, asik-asik aja tapi kita tidak memikirkan impactnya kepada nanti anak cucu kita. Benar, buminya cuma satu loh. Nah, buminya cuma satu, tapi tadi sampahnya aja ada 200 bener. lapangan bola gitu ya. Dan itu nambah terus ya. Nambah terus, dan kita tiap hari tadi online shop, pesen makanan nggak dihabisin. Terus belanjanya over gitu beli ya. baju terus bilang, aduh aku nggak punya baju, padahal lemari udah mau meledak gitu kan. Bener. Jadi tadi gunakanlah, pakailah semuanya secukupnya ya. Jangan berlebih-lebihan seperti itu. Nggak terasa ya, kita udah 2 jam nih. 2 jam atau 1 jam sih kita muter-muter nih tadi. Nggak berasa seru ya? Nggak berasa seru, kita udah membahas mengenai carbon footprint dan bagaimana sahabat BC Alive bisa meminimalisir carbon footprint yang dihasilkan di rumah kita, seperti itu. Jadi semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa bermanfaat ya Mbak Nada ya, buat sahabat-sahabat BC Alive. Mungkin dari Mbak Nada ada pesan-pesan yang mau diberikan? Iya, buat sahabat BCA di luar sana, aku minta nih, aku mohon ya. Jadi inget-inget nih bahwa kita tuh butuh bumi loh, dan bumi kita cuma satu. Jadi segeralah kita berubah, melakukan perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita nggak bikin dampak-dampak buruk ke lingkungan, tapi malah dampak-dampak yang bagus supaya buat anak cucu kita bisa hidup lebih makmur, sejahtera di kemudian hari. Iya, jangan ngerasa oh saya cuma sendiri, tapi kan dari 1 orang nambah lagi 1 orang, mungkin dari Mbak Nada nambah ke saya. Nanti sahabat nonton acara ini bisa juga ikut melakukan hal-hal yang tadi sudah kita bahas, yaitu pertama tadi ya, pengolahan sampah, terus pakai efisiensi listrik di rumah. Yang ketiga juga kita pakai kendaraan umum. Seperti itu. Jadi nggak mesti semuanya, satu-satu dulu aja nggak apa-apa gitu. Sedikit-sedikit nanti lama-lama jadi kebiasaan, akan baik seperti itu ya. Nah, sahabat BC Alive, terima kasih sudah bersama-sama selama 1 jam bersama saya dan Mbak Nada hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa memberikan, menambah wawasan kepada sahabat BC Alive semua. Dan jangan lupa pastinya komen, like, dan subscribe akun BC Alive di YouTube, Spotify, Noise Video, dan juga Google Podcast. Sampai bertemu di episode berikutnya ya.